"Jangan kubur aku masih hidup." Rina membeku di tengah pemakaman. Jam di ponselnya menunjukkan 03.20. Angin malam menusuk kulit. Daun-daun kering berputar di antara batu nisan. Suara itu datang lagi. Pelan tapi jelas. Dari tanah yang masih basah. "Rina, tolong aku." Kakinya ingin lari, tapi tubuhnya seperti dipaku. Di depannya ada makam baru. Tanahnya retak halus seperti ada sesuatu bergerak dari bawah. Rina menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tapi ketika satu jari pucat muncul dari sela tanah, napasnya berhenti. Dia tahu satu hal. Malam itu, kalau dia lari, seseorang mungkin benar-benar mati di dalam kubur. Rina berlari ke rumah Pak Harun, penjaga makam. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu berkali-kali. "Pak, ada suara dari kubur. Dia minta tolong." Pak Harun membuka pintu dengan wajah marah, tapi matanya berubah saat mendengar nama makam itu. Ia mengambil senter dan cangkul tanpa banyak bicara. "Kamu dengar suara dari makam siapa?" tanyanya. Rina menunjuk ke arah pemakaman. "Makam baru di dekat pohon randu." Wajah Pak Harun langsung pucat. "Tidak mungkin." "Kenapa?" Pak Harun menelan ludah. "Karena yang dikubur di sana meninggal 3 hari lalu. Dan sebelum meninggal, dia pernah bilang akan memanggil seseorang dari dalam tanah." Mereka kembali ke makam itu. Udara makin dingin. Kabut turun rendah, menyelimuti tanah seperti kain kafan raksasa. Pak Harun menyorotkan senter ke makam. "Tanahnya memang bergerak." "Gali," bisik Rina. Pak Harun ragu. "Kalau ini bukan manusia?" Rina menatapnya tajam. "Kalau itu manusia dan kita diam saja, kita yang berdosa." Pak Harun akhirnya mengangkat cangkul. Suara besi menghantam tanah terdengar keras di tengah malam. Setiap galian membuat suara dari bawah semakin jelas. Bukan lagi bisikan, itu tangisan. "Cepat, aku tidak bisa bernapas." Rina mulai menggali dengan tangan kosong. Kukunya patah, telapak tangannya perih, tapi ia tidak berhenti. Di bawah tanah itu, ada seseorang yang sedang berjuang melawan waktu. Saat cangkul menyentuh peti, suara dari bawah mendadak berhenti. Keheningan itu justru lebih menakutkan. Pak Harun menatap Rina, lalu perlahan membuka penutup peti. Bau tanah lembab menyeruak. Di dalam peti, kain kafan terlihat kusut dan robek. Ada bekas cakaran di bagian dalam kayu. Rina mundur 1 langkah. Matanya berkaca-kaca, tapi mayat itu tidak ada. Peti itu kosong. Hanya ada sebuah gelang perak kecil tergeletak di sudut peti. Rina mengenal gelang itu. Gelang yang sama pernah dipakai kakaknya, Sari, sebelum menghilang 5 tahun lalu. Pak Harun berbisik, "Rina, siapa sebenarnya yang kamu dengar tadi?" Dari belakang mereka, suara itu menjawab, "Aku." Rina berbalik. Di antara kabut, berdiri seorang perempuan berpakaian putih lusuh. Rambutnya basah, wajahnya pucat, tapi matanya sangat hidup. Rina hampir jatuh. "Kak Sari?" Perempuan itu tersenyum tipis. "Kamu akhirnya datang." Pak Harun mundur sambil membaca doa, tapi Sari tidak melihatnya. Ia hanya menatap Rina. "Aku tidak mati malam itu," katanya lirih. "Aku dikubur supaya semua orang percaya aku sudah hilang." Rina menggigil. "Siapa yang melakukan ini?" Sari mengangkat tangan, menunjuk ke arah desa. "Orang yang paling banyak menangis saat aku hilang." Jantung Rina berdegup keras. Dalam kepalanya muncul satu wajah, ayahnya sendiri. Rina menolak percaya. Ayahnya memang keras, tapi ia bukan pembunuh. Ia berlari pulang. Sementara Pak Harun mencoba mengejarnya. Rumahnya gelap, hanya lampu dapur yang menyala redup. Ayahnya duduk di meja, seolah sudah menunggu. "Kamu dari makam?" tanyanya pelan. Rina terdiam. Ayahnya menghela napas panjang. "Dia sudah memanggilmu ya?" Rina mundur. "Apa yang ayah lakukan pada Kak Sari?" Wajah ayahnya berubah tegang. "Aku menyelamatkan keluarga ini. Dengan menguburnya." Ayahnya berdiri. "Kamu tidak tahu apa-apa, Rina. Sari bukan korban. Dia membawa sesuatu pulang malam itu. Sesuatu yang tidak seharusnya ikut masuk ke rumah ini." Ayahnya membuka lemari tua dan mengeluarkan kotak kayu. Di dalamnya ada foto Sari, gelang perak, dan selembar kertas bertuliskan nama-nama. Rina melihat namanya ada di baris terakhir. "Apa ini?" "Daftar orang yang akan dipanggil," jawab ayahnya. Rina merasa darahnya membeku. Dipanggil oleh siapa? Ayahnya menatap jendela. Di luar,
Kabut mulai merayap masuk ke halaman. Oleh suara itu, dulu suara itu memanggil Sari. Dia mengikutinya ke pemakaman. Setelah itu dia pulang, tapi bukan sebagai Sari. Tiba-tiba pintu belakang terbuka sendiri. Angin masuk membawa bau tanah basah. Dari kegelapan terdengar bisikan, "Rina, waktumu sudah dekat." Rina ingin lari, tapi ayahnya menarik tangannya. "Jangan jawab suara itu." "Tapi Kak Sari ada di luar." "Itu bukan kakakmu." Rina menangis. "Ayah bohong, ayah menguburnya." Ayahnya jatuh berlutut. "Aku mengubur tubuhnya, tapi aku gagal mengubur suaranya." Lampu rumah berkedip, foto-foto di dinding jatuh satu persatu. Dari luar, terdengar langkah pelan mendekati pintu. Setiap langkah seperti cangkul menghantam peti mati. Rina menutup telinga, tapi suara itu masuk ke kepalanya. "Buka pintu, aku kedinginan." Ayahnya berbisik, "Kalau kamu membuka pintu itu, dia akan memakai suaramu untuk memanggil orang berikutnya." Pintu depan berderit terbuka sedikit. Di celah pintu, Rina melihat wajah Sari. Sama persis seperti dulu. Lembut, sedih, memohon. "Rina, ini aku. Tolong percaya padaku." Rina hampir maju, tapi ayahnya menahan bahunya. Sari menangis. "Ayah yang menguburku. Ayah yang takut rahasia terbongkar." Rina menoleh ke ayahnya. "Rahasia apa?" Ayahnya gemetar. Malam Sari menghilang, dia menemukan makam tua di belakang pemakaman. Di sana tertulis nama keluarga kita. Semua anak perempuan pertama selalu dipanggil. Rina tercekat. "Tapi aku bukan anak pertama." Sari tersenyum dari balik pintu. "Dulu bukan, sekarang iya." Rina baru mengerti. Setelah Sari hilang, dialah anak perempuan tertua di rumah itu. Dialah yang berikutnya. Ayahnya mengambil gelang perak dari kotak. Ini satu-satunya cara memutus panggilan itu. Gelang ini harus dikembalikan ke makam tua sebelum fajar. Mereka berlari ke pemakaman. Sari mengikuti dari belakang, bukan berjalan, tapi seperti kabut yang meluncur di atas tanah. Di makam tua, Rina melihat namanya mulai muncul di batu nisan. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan gelang itu di atas tanah. Suara teriakan pecah dari bawah bumi. Lalu semuanya sunyi. Pagi harinya, makam Sari ditemukan kosong. Tapi di batu nisan tua, nama baru terukir jelas, Pak Harun. Ternyata selama ini, penjaga makam itulah yang pertama kali membuka makam tua. Dan suaranya kini mulai terdengar setiap pukul 03.20.